Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Pagi, Pak. Dah. Coba dulu kalian kita mau membaca doa. Dah, membaca doa saya persilakan dulu. Ulan. Silakan dulu membaca doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Doa selesai. Dah. Terima kasih anak bapak. Silakan anak bapak duduk di tempat masing-masing. Dah. Minggu Usman, bapak absen. Coba dulu di bangku kalian ada yang tidak datang. Jadi bapak sebutkan namanya, entah mana tahu kalian udah bersekongkolkan, kalau entah ada yang absen. Kalian bilang hadir semuanya. Bapak panggil orangnya. Alhamdulillah. Bulan, Syarifah, Ari. Tujuan pembelajaran qadar dan qadar. Yang pertama, menumbuhkan ketaatan. Jadi memahami takdir Allah Subhanahu wa taala dapat mendorong
kita untuk lebih taat dan patuh kepadanya. Kita harus patuh sama Allah. Kalau tidak patuh kita sama Allah, kita ada dapat nanti masalah atau dapat musibah. Diapakan Allah sama kita itu nanti. Nah, yang kedua, meningkatkan kesabaran. Udah, menerima qada dan qadar dengan ikhlas dapat membantu kita menghadapi cobaan dan ujian dengan sabar. Ya, seandainya kalau ada kawan kita mengganggu hanya sekali dua kali, kita harus bersabar. Biarpun dia menyampaikan disebutkan nama Allah kamu, itu apa kita balas? Allah itu nanti membalasnya. Enggak, Allah itu nanti membalas yang menyebut nama orang tua kita atau menyumpah. Itu nanti ada kebalikan. Ya kan, ada nanti kebalikan. Contoh yang kedua, ini ada orang banyak dapat musibah. Contoh musibah itu ada kebanjiran. Nah, itu dari cobaan itu. Cobaan. Allah itu maafkan kita harus dapat cobaan. Ya kan? Kenapa ada banjir? Karena lingkungan itu tidak pernah bersih. Tempat kolong-kolong apa itu, banyak karet itu. Makanya menumpuk sampah-sampah. Ya kan? Yang ketiga, memupuk rasa syukur. Kita akan lebih mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak mengeluh atas musibah yang menimpa. Atas musibah yang menimpa. Harus kita syukuri. Sudah harus kita syukuri. Mau dapat musibah kita itu harus ada kita harus ada supaya bisa memapakan amal kita banyakkan amal. Supaya jangan kita takut ada kebanjiran, tidak, harus banyak amal kita itu. Ya, yang keempat, menghilangkan rasa cemas. Kepercayaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala akan mengurangi rasa cemas dan ketakutan dalam menghadapi hidup. Nah, apakah ini tentang tujuannya ada yang tidak paham? Sudah paham semuanya? Terima kasih, sudah paham. Tahu kalian anak-anak semuanya apa itu qada dan qadar? Nah, apa itu qada dan qadar? Bapak jelaskan pengertian qada dan qadar. Qada dan qadar adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak azali meliputi segala sesuatu yang terjadi dalam semesta. Siapa yang tidak mau masuk surga? Tidak ada manusia itu yang menolak yang masuk surga. Kalau menolak orang itu yang dia masuk surga, itu tidak atau orang itu ada yang ingin menolaknya. Iya kan? Kita cari masuk surga supaya kita lihat situ keindahan yang di surga itu. Ada nanti dapat kita lihat nanti bidadari cantik-cantik. Kalau neraka, apa mau kita lihat? Nggak ada kita lihat itu. Hanya kolam apa di situ? Mat-mat yang berdarah di situ, kolamnya itu. Banana-nana. Siapa yang suka berbohong nanti tidak mau berbohong. Siapa yang suka mengintip? Kau enak apa ntus nanti mata itu ditusuk masuk. Nah, apapun kegiatanmu di dunia ini yang tidak bagus, ada nanti dapat hukuman kalian itu di neraka itu. Ada mencuri kau ambil bukan kawanmu atau kau ambil apapun di sekolahmu atau uang orang tuamu, ya kamu dipotong. Yang mana dicuri itu dipotong.
sebelah kanan potong, sebelah kiri potong, sampai menyambung potong, disambung potong. Dah. Makanya kita itu jangan suka, jangan kita suka mengambil hak orang lain, jangan. Jangan kita suka mengambil hak kita. Dah. Yang selanjutnya pembagian qada dan qadar. Dan pembagiannya itu ada 4 macam. Qada mu'allaq, qada muqaddar, qada ma'ruf, qada munkar. Inilah kita Bapak jelaskan satu persatu tentang 4 macam qada dan qadar. Ya. Jadi yang pertama, qada mu'allaq. Itu artinya qada yang tergantung pada usia manusia, seperti anak yang diperoleh melalui kerja keras. Itulah pengertian dari qada dan qada mu'allaq. Itulah pengertiannya. Yang kedua, qada muqaddar. Qada yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tanpa campur tangan manusia, seperti kematian, kelahiran dan bencana alam. Dan inilah kita qada muqaddar itu ada contohnya tentang qada dan muqaddar. Itulah kematian, kelahiran dan bencana alam. Dan kalau ada orang tua kita lagi mengandung, mau melahirkan kita, sakit itu orang tua itu melahirkan itu sakit. 9 bulan bawa dia itu 9 bulan ke mana-mana, kau ikuti. Tapi kalau udah besar kau udah keluar, kau udah lihat dunia ini, udah kau lihat di dunia ini. Tapi kau suka kali melawan orang tua, itu tidak bagus. Nah, jangan kita melawan orang tua itu, kita berdosa kalau kita lawan. Apalagi kita membilang sama orang tua. Itu dasar kan membilang sama orang tua itu. Menangis orang tua itu, nangis. Kalau jatuh nanti air mata orang tua ke bawah, ya kan? Kalau jatuh nanti air mata orang tua ke bawah, sudah berdosa besar kamu. Sudah berdosa besar. Nah, kalau memang pengen orang tua kita hidup selamat dan seterusnya umurnya panjang, tidak usah kita melawan. Tidak usah kita melawan. Kita bantu orang tua itu. Kita bantu. Pulang sekolah, kita bantu orang tua. Kalau pengen kalian berubah nasibmu, bagus-bagus kalian sekolah itu. Apa yang diberikan orang tua sama kita di sekolah itu? Belajar. Bukan harta dikasihnya, belajar. Ya kan? Ilmu yang dikasih orang tua sama kita, bukan harta. Ilmu supaya bisa merubah nasibmu. Ya, supaya bisa berubah nasib kita itu. Contohnya, saya orang susah. Ya, saya orang susah. Lupa saya, tidak mau saya mengapakan orang tua saya. Berhasil anak-anaknya, orang tua kita itu bangga. Orang tua kita itu bangga. Biarpun jualan orang tua kita, apapun pekerjaan orang tua kita, harus kita berubah nasib kita itu. Dan harus kita berubah. Jangan kau berubah macam satu budgetan, tidak ada itu berubah satu budgetan itu. Harus kita berubah. Yang ketiga, qada dan ma'ruf. Qada ma'ruf artinya qada yang membawa kebaikan dan keberkahan bagi manusia, seperti nikmat kesehatan dan keluarga yang harmonis. Nah, itulah qada ma'ruf. Allah itu sudah memberikan kita nikmat. Allah itu sudah memberikan kita nikmat. Nikmat apapun dikasih Allah sama kita, kita syukuri.
rezeki kita dikasih Allah, nah kita syukuri. Kecil-kecil pun dikasih Allah sama kita nikmat tuh, kita syukuri lah, kita syukuri. Tidak mungkin kau menonjolkan gini tidak satu hari itu, tidak. Harus kita baik pelan. Itu nanti berubah, itu nanti rumah kita itu. Berubah bukan kau sihir kating, tidak mungkin kan kau sihir jadi mewah kali ada mobil ting, tidak mungkin. Ya kan? Yang keempat, qada dan munkar. Qada munkar artinya qada yang membawa kesusahan dan musibah bagi manusia seperti penyakit, kemiskinan dan kehilangan orang terkasih. Itulah pengertian qada dan munkar. Kehilangan orang terkasih macam mana? Orang tua kan terkasih kita, bukan pacar kita itu terkasih kita, terkasih itu. Ditamakan orang tua. Dan yang kedua mau terkasih, mau kamu ayang, adik sayang, tidak mungkin ya kan? Ditamakan itu orang tua kita sayangi. Contohnya pacar saya kan ada si Ida. Tahu kalian itu apa Ida itu? Ibu dan ayah. Itu saya cintai yang pertama. Ibu dan ayah itu yang saya cintai. Baru yang saya cintai istri saya. Itu. Bagi masih hidup orang tua kita itu harus kita sayangi. Dan harus kita sayangi orang tua itu. Harus kita sayangi. Ini ada yang paham, ada yang tidak paham. Tunjuk tangannya yang tidak paham. Tunjuk tangannya. Paham semuanya? Hubungan antara usaha dan takdir. Ya, hubungan antara usaha dan takdir. Pertama, usaha. Usaha itu artinya usaha dan kerja keras merupakan kewajiban manusia dalam menjalani hidup Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan mengubah takdir kecuali dengan usaha manusia. Itulah namanya usaha. Yang kedua, takdir. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tetap berlaku dan usaha manusia hanya sebagai untuk mencapai level yang telah ditetapkan. Itulah namanya takdir. Takdir kita. Contohnya, seandainya kita jatuh di situ, di tangga, terjatuh, memang tidak ada orang itu. Tidak ada orang samping kita, depan kita, tidak ada. Tidak ada yang menolak kita itu. Ya kan? Ada di situ takdir kita. Dimanapun takdir kita, contohnya berguling kau di tangga itu itulah takdirmu. Ada takdir mau kematianmu. Atau takdir sehat kita, atau takdir kematian kita. Banyak takdir itu. Nah, yang ketiga hasil. Artinya hasil dari usaha kita adalah merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus menerima hasil tersebut dengan ikhlas dan sabar. Nah, ikhlas hasil kita selama hidup kita di dunia ini. Dan itulah dapat kita hasil. Sudah diperjuangkan orang tua kita. Itulah hasil kita. Dan ada mau ditanyakan ini? Dan nanti saya bikin pertanyaan dan berkelompok kalian nanti kalau sudah saya jelaskan ini semuanya. Dan hikmah iman kepada qada dan qadar.
itu ada 4 macam hikmahnya. Yang pertama, ketenangan hati. Ketenangan hati. Itu artinya menerima takdir dengan lapang dada akan menghadirkan ketenangan hati dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, kesabaran dalam cobaan. Kesabaran dalam cobaan. Itu artinya iman kepada qada dan qadar akan membantu kita menghadapi cobaan dengan kesabaran dan ketabahan. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Kita akan lebih mensyukuri nikmat Allah SWT dan tidak mengeluh atas takdir yang telah ditetapkan. Yang keempat, kedekatan dengan Allah. Dengan kita ikhlas menerima telah, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah itu dan merasakan kasih sayangnya. Kita itu harus kita dekati Allah. Jangan kita jauhi Allah itu. Harus kita dekati. Harus kita dekati. Macam mana mendekati Allah itu? Apa yang diperintahkan Allah sama kita? Sholat dibilang sholat, mengaji. Apapun yang diberikan Allah sama kita harus kita laksanakan. Supaya kita nanti kita mendekati Allah. Pak, di mana Allah? Jadi mana saja di sini pun ada itu. Kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Allah itu satu, Tuhan itu satu. Tapi bisa dilihat Tuhan itu banyak. Bisa. Contohnya di situ Allah itu. Contohnya di situ Allah. Kalau di situ membuat maksiat, bisa ditampar Allah samamu. Bisa. Jangan kalian bilang tidak bisa. Sama dia dekat itu, sama dia itu dekat kali. Baik. Allah itu di sini. Kita udah jauh ke sana. Jadi istilahnya kau udah dekat di sini aja kawan. Kita tidak tahu macam mana bentuk Allah itu, tidak tahu kita. Makanya Allah itu memberikan tugas sama yang 10 macam malaikat itu. Contohnya yang malaikat apa tuh? Yang menurunkan hujan. Menurunkan hujan, tiba-tiba tidak pernah hujan. Dia bukan Allah itu. Disuruhnya, turunkan dulu hujan ini. Diperintahkan Allah itu. Kenapa banyak minta doa sama Allah supaya jangan musim kemarau. Ada yang paham? Depan semuanya. Contoh penerapan iman kepada qada dan qadar. Contohnya, yang pertama kehilangan pekerjaan, yang kedua penyakit, yang ketiga kegagalan. Jadi contoh kehilangan pekerjaan. Kenapa orang tua kita kehilangan pekerjaan? Yang pertama, ada kawan orang tua kita itu mengadu-adu. Sukses orang tua kita, datang kawannya, dijatuhkannya kawannya, dibubuhkannya. Jadi istilahnya di orang tua kita itu disuruh udahlah rumah saja, disuruh berhenti. Itulah nama kawan kita itu busuk hati, tidak bagus itu akhlaknya itu. Itulah namanya kehilangan pekerjaan. Atau yang kedua, orang tua kita atau abang kita yang pemalas bekerja.
1 bulan mau 5 kali masuk. Seperti kalian yang banyak absen. Nah, 1 bulan itu mau 10 kali kalian masuk. Dan seterusnya kau banyak absen. Nah, banyak absen. Itu tidak bagus. Nah, itu namanya orang penyakit pemalas. Yang kedua, penyakit bersabar dalam menghadapi penyakit yang berikhtiar untuk sembuh, tetap berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gini, kalau kita sudah dapat penyakit, sebelum dapat penyakit kita, harus kita berdoa supaya jangan dapat penyakit. Ini sudah dapat penyakit kau, kalian sudah dapat penyakit kalian. Setelah kalian berdoa meminta tolong sembuhkan penyakit saya. Tidak akan mau terima Allah itu. Satu membaca, satu meminum itu. Teman-teman, kali ini kami akan membacakan surah Al-Fatihah yang telah disuruh untuk kami kerjakan secara berkelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, terima kasih anak bapak. Itu bagus sekali. Kita kasih nilai habis dari kami. Kelompok kedua nak, silakan masuk. Maju ke depan. Maju ke depan. Soalnya bagus kelompok 1. Hari pun bagus sekali. Teman-teman, kali ini kami akan membacakan surah Al-Lahab. Kami dari kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasyara Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab, lam ra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Ya, tepuk tangannya. Ini bagus. Saya kami. Ya. Yang kelompok 3. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Ya, jadi saya nilai yang mana lebih bagus caranya, yang kurang bagus. Nanti kita konsep kita. Kenapa kita kurang bagus? Jangan sakit hati. Ini hanya apa saja, ya kan? Yang bagus hanya ini 2. Ini agak lumayan. Kenapa saya bilang agak lumayan? Macam suaranya macam yang dikecil-kecil apa bumbu. Kan cepat kali. Tidak ada apanya. Motivasi ini itu. Nah, tahu kalian apa itu motivasi? Udah selesai ini. Udah selesai. Jadi saya ambil kesimpulan dan refleksinya. Nah, kesimpulannya terakhir. Iman kepada qadar dan qadar merupakan rukun iman yang penting dalam Islam. Dengan memahami dan mengamalkannya, kita akan mendapatkan ketenangan hati, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sabar. Ya kan? Baik, kita berdoa, doa dulu.
wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak bapak semuanya. Dan saya lihat ini terakhir bagus sekali. Yang kalian jawab tadi bagus. Dan sampai di sini pelajaran kita. Bapak minta banyak-banyak terima kasih. Semuanya kita sehat dan walafiat. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.